berdua sama temennya langsung Oke. di Becengnya di beceng, Nah. taruh kepala. Kegiatan lu saat ini apain? Saat ini masih ngejalanin sales marketing. Sebelumnya salam dulu. Assalamualaikum kawan Naswara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kameranya. Oh. Ini kameranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya kembali lagi kedatangan teman masa lalu saya ya. Teman ketika saya dulu masih bekerja di perbankan. Kita kenal di perbankan ya. Ya walaupun udah nggak satu perusahaan tapi tetap berkomunikasi gitu. Tapi gue nggak mau ngomongin tentang pekerjaan kita di masa lalu gitu. Gue mau ngomongin yang gue dengar nih ya. Lu kan katanya pernah ketangkap polisi kalau nggak salah kasusnya narkoba gitu. Gue kan juga nggak tahu. Lu kan orangnya energik banget. Tenaga lu nggak ada habis-habisnya. Mungkin nggak sih pas di tahun itu lu udah pakai narkoba? Di saat itu belum pernah. 2008 lu belum narkoba? Belum pernah. Belum. Narkoba itu di 2010. Sabu ya? Sabu. Yang lain nggak ada? Yang lain nggak ada, cuma minum alkohol. Itu kenapa? Pergaulan atau gimana? Faktor lingkungan. Jadi kita kalau pulang kerja itu sering nongkrong. Ini lingkungan kerja nih ya? Iya, lingkungan kerja. Pulang sering nongkrong, ngobrol. Tahu-tahu diajak biasalah clubbing tiap hari Jumat malam Sabtu. Awalnya clubbing dulu. Iya, clubbing. Nawarin lah dikit kayak Inex gitu. Awalnya Inex dulu. Iya, Inex. Coba besok berubah lagi. Lari ke Sabu. Ketika lu kasih Inex tuh lu langsung mau aja? Mau aja langsung aja. Iya. Terus itu joget-joget biasa orang gila. Sabu sama Inex sama sih sebenarnya. Bedanya apa sih? Bedanya Inex itu kayak tablet aja. Kalau Sabu kan bentuknya di botol ya. Kalau dari bahannya sebenarnya sama nggak sih? Bahan bakunya beda, cuman efeknya sih sama. Sama. Iya, rasa percaya diri. Terus kita kalau buat kerja itu kalau Inex emang sih buat joget ya, energi. Nggak ada capeknya. Nggak ada capeknya. Pagi ketemu pagi. Pagi. Yeah. Kalau Sabu buat kerja fokus. Nggak mau ribut. Enggak. Jadi kalau misalnya kita kerja nih buat beresin kerjaan gitu kan. Cepet banget kerjaan. Ketemu aja jalan pikirannya gitu. Saya disclaimer ya. Iya. Saya mohon maaf dulu. Berarti positif ya. Sabu itu bikin orang kreatif. Kreatif, benar. Nah, lu tuh mulai fase kecanduan itu ketika berapa bulan atau berapa minggu setelah pemakaian? Pertama sih coba dulu sekali Gratis. dari teman. Biasa itu ya. Biasa Biasa itu berarti strateginya mereka para bedebah yang merusak anak bangsa begitu ya? Iya, benar. Berarti itu dulu. Cobain dulu. Diajak mentraktir. Sekali, 2 kali, besok pakai uang sendiri. Minta nggak sih? Gue malu minta. Sih. Awalnya lu pakai itu berapa lama sekali? Kalau pakai seminggu sekali. Bisa tahan itu ya? Seminggu sekali tahan? Enggak, tapi pakai paling misalnya Jumat nih. Pakai. Tapi Sabtu atau Minggunya paling udah ngedrop lagi. Basian lah. Basian. Iya. Udah lemes lagi. Udah malas lagi. Jadi mulai efek nagihnya di hari keberapa? Di hari kelima. Itu pernah nggak sih lu coba tahan tapi akhirnya nggak kuat? Sebenarnya bisa tahan. Cuman lingkungan ya. Dorong lagi. Iya, ada temen datang nih. Yuk pakai yuk. Ayo, gitu kan. Apa istilahnya kalau pakai rame-rame? Sharing rame-rame. Iya, sharing yuk. Nah, ya udah ayo. Berapa nih cepet-cepet beli gitu. Kadang suka ada yang nganterin. Kadang kita beli sendiri. Berarti awalnya dari mulai dikasih gratis, akhirnya mulai kecanduan, lalu udah cari sendiri. Itu prosesnya berapa lama sih untuk sampai ke level itu? Lama prosesnya, 3 bulan 4 bulan. Jadi langsung ke BD. Lagi itu posisinya tempatnya di Kampung Ambon. Oh berarti bener Kampung Ambon tuh yang sering masuk patroli ya. Di CTV segala macam sering di Gerbek. Memang basisnya. Basisnya di sana. Lu ke sana tuh beli? Sana beli. Awalnya mau ketemu siapa? Di sana itu. Nanya? Nggak nanya sih. Jadi udah tahu aja. Begitu masuk udah banyak yang manggil. Bro sini bro. Masuk bro tempat gua ya. Lagi ada promo nih. Udah kayak matahari. Kayak matahari. Satu gang itu. Buka begitu lapak. Makai di sana? Makai di sana. Lu sendiri mau ke sana? Sama temen berdua. Iya. Itu berapa lama lu? Akhirnya pasti ujung-ujungnya sepandai-pandai tupai yang melompat, akhirnya terbang juga. Iya. Berapa lama akhirnya lu ketangkep? 5 bulan. 5 bulan ketangkep? Iya, 5 bulan. Berarti nggak lama juga ya? Nggak lama. Nah lu ketangkep ini
Cepu atau gimana? Target operasi ya. Tahu dari mana lo TO? Taunya kita dari Kampung Ambon. Jangan-jangan di Kampung Ambon tuh radius berapa meter dari pintu masuk udah banyak polisi ya? Ada polisi cuman ngintai nih. Ya, mungkin pas lo udah keluar nih. Iya. Orang baru nih. Orang baru. Tapi lo yakin lo nggak dicepuin? Enggak dicepuin. Kayaknya udah target ya. Pada saat lo ditangkap itu lo merasa nggak sih diintai sama polisi, diikutin? Kayaknya nggak merasa. Lo bawa motor tuh ya? Bawa motor. Diikutin dari Kampung Ambon itu jaraknya 2 kilo. TKP-nya waktu itu di jembatan Basmo. Polisi naik motor? Berapa motor? Berdua sama temennya. Langsung di becengnya di beceng, taruh kepala. Berhenti lu. Berhenti. Dia langsung nunjukin ini. Edikatnya dia. Dari Haswara bukan? Bukan. Dari kepolisian. Kirain dari Haswara. Berhenti dulu, saya mau periksa, dia bilang. Kita pede, nggak bawa barang kan. Diperiksa. Lu nggak ngeliatin tangannya gitu? Kalau yang gue tonton itu di YouTube itu apa Renmas atau tim Jaguar segala macam kan, dia polisi bilang ini tangan saya kosong ya, nggak pegang apa-apa, lo nggak perhatiin? Emang nggak ada sih. Ngeliat. Motor itu lagi itu di dashboard, itu posisi ada di Rokomil. Pas ditarik ada BB-nya. Itu rokoknya lo? Nggak tahu itu rokok siapa. Gua tanya yang SPK gua nih, bro, lu naruh barang di situ? Dia bilang enggak. Sampai kita ribut di dalam, tanya jawab sama SPK-nya. Ternyata bukan dia. Jadi itu siapa? Ya mungkin ada orang jahat mungkin naruh situ. Berarti lu dari Kampung Ambon memang ada rokok itu? Ada rokok. Berarti udah memang by design lo ditangkap. Benar memang. Nah itu peristiwanya malam apa atau siang? Siang. Kejadiannya itu jam 1. Apa yang rasanya? Blank nggak ya? Lagi ditangkap ya jelas blank. Pikiran udah ngaco dah. Di jalan? Di jalan. Kan kita malu di depan kan banyak orang warga tuh. Dipikirkan kita maling. Orang-orang pada ngumpul, ada apa tuh Pak? Ada apa? Untung nggak bawa barang. Nggak bawa barang, dipikir ini tangkapan Kampung Ambon. Jadi orang tahu, narkoba. Oke, akhirnya dibawa. Itu satu motor nih. Jadi itu kita taruh di depan di borgol. Dia seneng banget gitu bawa tangkapan nih. Senyum dia, wah bebek nih. Lu di jalan dinego nggak sama polisi? Enggak, dia langsung bawa ke polsek. Di polsek dimintain sebelum BAP. Sempet coba bilang, Pak kita 86 ya, teman dia nggak ada respon. Gitu. Jadi BAP itu lu sama sekali belum menghubungin siapapun, keluarga segala macam? Awalnya sih nggak mau. Lu nggak hubungin? Malu, berat banget malu. Berapa hari lu bisa hubungin keluarga? 1 hari, 24 jam baru hari esoknya baru hubungin. Telepon, kaget aja. Pikir berantem, lagi di kantor polisi nih. Sini ya, langsung narkoba. Kejar udah. Pas kan lagi di BAP tuh ya, lihat hukumannya itu buset. Berapa tahun ya? 4 tahun 6 bulan. Kan pasalnya kan 112 junto. Berapa boleh? 132 tuh. Langsung tangan. Awal sih nggak mau tanda tangan dulu, baca dulu ya. Teman ya udahlah biar cepet deh. Langsung proses persidangan. Dikasih nggak sih sama negara pengacara gitu lawyer? Percuma. Kenapa? Kita bayar juga ntar. Ujungnya bayar. Keluarga kesian. Jadi fungsinya apa? Bisa nggak sih meringankan hukuman? Nggak bisa. Dia cuma memperlama persidangan, berdebat. Hasilnya nggak ada. Tetap aja ditahan. Malah hukumannya lebih tinggi. Karena ngelawan. Teman make ganja hukumannya jadi 5 tahun. Padahal lebih parah Sabu lagi ya. Iya. Oke. Lo pertama di polsek. Polsek mana tuh? Polsek Tambora. Berapa hari situ? Dapat 2 minggu di sana. Malam pertama gimana yang di polsek? Malam pertama ini paling parah nih. Jadi kan udah ada tangkapan maling. Dia banyak nih. Ada 6 orang. Malingnya ada 6 orang. Nah, kita kan kamar kecil nih. Ada yang segini? Lebih kecil lagi. Untuk berapa orang? Bisa tidur itu bisa 4 orang doang. Ini ada 12 orang. Satu kamar. Nggak nyampe segini? Iya, kamar kayak sel tikus gitu deh. Isi 12 orang tidur tuh begini. Jongkok. Iya. Nah, lu tiba-tiba ingat Allah nggak sih itu? Iya, pastilah. Itu mah. Pas ketangkep aja. Astagfirullahaladzim. Tobat sadar. Oke. Terus malam pertama lewat. Nggak diapa-apain. Tangkepannya bareng. Dia nanya doang kan. Bang, kenapa bang gitu? Iya bang, kenapa? Sabu mah, Kampung Ambon. Mah banyak bang sini. Banyak. Iya, hampir tiap minggu. Polisi anterin. Jadi polisi ini pinter kayak marketing modelnya. Dari mulai sales ke bagian kredit, proof, bro, masuk. Gitu. Lu sempat nggak sih ngerasain digebukin di penjara? Pas nyampe Salemba aja. Di polsek nggak ada apa-apain? Polsek nggak ada apa-apain. Makan lo gimana makan? Di penjara itu yang paling pahit makan aja. Polsek itu ada 2 kali jatah, pagi sama sore. Iya. Biasa nasi cadong, nasi sama tempe doang sama sayur gitu. Yang harga 5.000 lah nasi. Gratis ya? Gratis. Dapat 3 hari kan keluarga anterin juga. Ada mulai menerima keadaan. Berarti makanan yang paling pahit di sana ya, kalau di penjara ya? Kalau di polsek masih enak. WC dalam ruangan sama ya? Sama, terbuka. Jadi kalau
baunya kemana-mana dah. Lu nggak bisa marah? Nggak bisa. Baru nyampe kita udah suruh bersihin WC, sikat. Siapa yang nyuruh? Ya ada pada kamar. Anda bilang, kamu nyampe bersihin gitu. Bersihin, langsung nurut aja, ikutin arus aja. Oke. 2 minggu di Polsek. Pindah ke Polres. Polres mana nih? Polres Barat. Berapa lama situ? Sekitar 2 bulan. Bedanya apa antara tahanan Polsek sama tahanan Polres? Kalau di Polres dia ada ruang terbuka nih. Kalau siang nih mereka suruh pada keluar jemur. Oh, berjemur. Berarti Iya. lebih enak dong di Polres. Lebih enak. Polres. Makanan gimana di Polres? Polres makanan enak. Di Polres kan satu kamar sama orang penting lah. Siapa? Ada namanya Om. Korupsi. Bukan, kasus senpi. Narkoba juga. Lu nempel dia? Nempel dia. Jadi ini nih pembantu dia lah ya. Pembantu dia. Gue pernah dengar sih, misalnya orang penting, pejabat atau preman, pengusaha yang masuk ke dalam penjara tangkap, pastikan akan dicarikan pembantu. Benar. Sesama tahanan. Benar. Nah, proses lu bisa jadi pembantunya si Om ini, iya. Gimana? Lu menawarkan diri atau dipilih? Dipilih sama dia. Awalnya suruh mijit dulu. Mijit. Enak. Lu mijit nih? Iya, kan kita pernah dipijit, sekarang kita mijit orang. Jadi tukang pijit di sana. Terus? Mijit, enak. Enak juga ya. Mijitin lu, Hin. Udah lah lu mijitin gua aja deh. Pokoknya kalau lu makan enak, lu mijit gua. Ya, sampai rumah kan mau ngirimin makanan tuh, telepon. Mau kirim makanan nggak usah. Di sini makanan sampai nggak makan. Ya. Aman pokoknya. Uang dikasih nggak? Enggak. Makan aja aman. Makan aja. Ya penting pijit aja ya. Pijit malam. Dapat 2 minggu kita seneng. Kenapa? Dapat surat dari pengadilan. Dipanggil. Sidang. Enggak, dioper kita ke rutan. Masuk ke rutan. Lo berpikir kayaknya lebih lega nih. Kapal lebih setengah. Iya. Masuk ke rutan. Terus ini proses persidangan. Lu dapat kamar itu gimana aturannya? Nyampe Salemba itu kita kayak dibeli. Ini lu mau ambil orang ini nggak nih? Berarti kayak zaman jahiliyah dulu ya? Iya. Ada perbudakan berarti lu ya? Ada tahanan baru, lu sama si mungkin cukong atau pengusaha atau preman segala macam ditawarin. Iya. Siapa nih mau ini, siapa mau ini gitu ya? Iya. Lalu dibeli siapa? Sama Pormen, ditarik. Apa tuh Pormen? Pormen itu kepala blok. Ini nih ikut ke blok gua. Ini blok gua katanya. Tahanan itu? Tahanan. Bisa dia ngatur begitu? Bisa. Dia udah tahu nih siapa yang bakal masuk? Iya. Misalnya nih kepala kamar yang di Polsek nih, diinfoin nama ini akan terbang ke hutan besok atau lusa. Ada foto? Dia tunjukin, no orangnya no. Oke. Akhirnya kita disuruh jalan jongkok kan, dari depan itu. Tenangin. Yang bener jalannya jalan jongkokan. Itu mau kasus apapun itu, mau itu narkoba, penculikan, perampokan, apapun itu. Sama semuanya. Rata semua. Pasti jongkok ditendang-tendangin. Tenang-tenangin. Oke. Masuk lu sampai ke kepala kamar, ketemu dia, lapor. Kita temuin Pormen dulu. Pormen. Deal-dealan. Bersama Pormennya. Sama Pormennya lu tidur di mana? Tahanan ini, tahanan ya? Iya, lu mau tidur di mana? Mau yang pakai kasur, apa yang mau di lorong? Kok bisa dia yang nentuin tuh. Itu biasanya dia dipilih karena dia senior atau karena dia melakukan kejahatan yang lebih? Dia dipilih karena dia punya kehebatan, Bos. Ditakutin lah. Kasusnya? Kasusnya dia perampok paling terkejam ya. Orang gimana ya? Gede besar nggak? Oh, dia umurnya lama. Dia kalau ketemu tuh pada cium tangan. Keren. Cium tangan sama dia. Cium tangan? Cium tangan. Terus ngobrol-ngobrol. Ternyata kan kita nggak tahu ada tetangga juga masuk situ kan. Tetangga rumah lu? Iya. Nah, terus ketemu belum? Iya ketemu. Cuman dia udah dipindahin ke Cipinang sebelah. Telepon lah tetangga nih. Temennya tetangga ini. Ada orang masuk nggak? Nah, Solihin. Namanya Solihin ya. Panggilnya si Oli. Oli masuk nggak? Itu keponakan saya. Katanya. Tetangga lu kasusnya apa dulu? Sama narkoba. Oke. Ternyata kamarnya penuh juga. Ujung panas ya, gerah panas. Waduh, oper ke City lah kalau rutan Salemba penuh banget. Pasar manusia. Itu gitu kalau lagi ada kunjungan, misalnya dari Menteri Hukum dan HAM datang, kita masuk semua ke kamar tidur sampai jongkok. Bayangin aja. Ada nggak sih segini kamarnya? Kamarnya gede ukuran 5x5, isi 30 orang. Satu WC. WC 1. Mandi sama itu juga. Mandi situ juga. Air bayar juga. Palkamnya telat bayar air nih. Airnya nggak dikasih masuk. Air untuk mandi? Iya. Bau dah. Parah itu. Industri ya? Industri. Betul nggak sih? Kaya semua kan orang-orang penjara kan? Bisa dikatakan seperti itu. Halo Menteri Yasona. Ini penjara. Diperhatiin ya. Kalau saya pindahin. Jadi penjara gitu? Penjara gitu.
Terus lu di Salemba itu lu dapat ini nggak, majikannya ada nggak? Nggak ada di sana. Sendiri aja? Sendiri, awalnya kita ikut ngaji aja. Ngaji aja? Masjid. Makan apa adanya dah. Nggak menyesuaikan keluarga. Makannya apain? Menunya ya nasi cadong. Nasi cadong tuh apa sih? Nasi cadong itu nasi kayak yang cuman kalau kita makan konsumsi itu kadang-kadang kita susah buang air besar. Susah keras deh, susah. Harus pakai obat lagi? Harus pakai obat lagi. Nggak makan salah? Nggak makan salah, terpaksa dimakan juga. Lauknya apa? Lauknya itu kadang-kadang kita beli sendiri, jualan telur dadar, tempe goreng. Lebih mahal harganya? Enggak, sama aja. Seribuan. Sama kayak di luar sama ya. Sama. Kenapa nggak beli nasi di luar juga? Macam kondisi keuangan buat bertahan, perjalanan masih panjang. Itu lu belum vonis ya? Belum vonis. vonis. Masih nunggu aja nih. Masih nunggu. Berarti selama di Salemba lu nggak pernah digebukin? Di Salemba nggak pernah digebukin, kecuali berantem doang. Pernah berantem? Berantem. Sama? Jadi kasusnya sih uang. Apa ya? Nyolong. Hilang uang lu? Iya, kan naruh uang tuh kan taruh di bantal dulu. Duit taruh bantal sama handphone. Handphonenya dulu kita pakai Asia dulu. Iya. Asia. Tahu tuh hilang, bangun tidur. Handphone hilang? Handphone hilang. Sama duit, nggak ngaku semua kan. Ini semua preman semua nih? Enggak juga ya? Enggak. Campur-campuran? Campur-campuran. Intinya mental aja ya. Kalau mental lu kuat, lu hidup. Survive. Enggak, bukan masalah ukuran badan. Bukan. Ini nyali. Terus akhirnya kita selidikin handphone ada. Di mana? Ketemu ada di Blok D seberangnya. Udah dijual tuh barang. Jadi dapat duit lagi nih, transparan. Mau beli handphone nih. Lah handphonenya kok sama yang kemarin dibeli. Berarti di penjara tuh ada jual beli handphone ya? Ada. Pas beli, lah kok sama ya? Siapa yang jual nih? Orangnya ketahuan kan. Teman sekamar. Lu langsung lu pukul. Tahan dulu ya. Sepi, pas apel siang pada keluar kita hajar bak sendiri. Kamar sendiri. Dia nggak ngelawan. Lawan juga, berantem terus kalau nggak ada yang misahin ya salah satu pasti ada yang lewat. Udah habis-habisan. Saya udah pegang garpu mau nusuk kan. Tak. Janganin. Namanya orang bener lah ya. Pasti menang. Iya, dia agak ngeper kan. Udah mau tusuk tuh dalam. Harusnya ketika itu lu tusuk jadi jagoan kepala kamar lu pasti. Nggak bisa juga. Nggak juga ya. Walaupun lu bunuh orang itu nggak ngaruh juga ya. Malah digebukin tadi kamar. Terus dia habis digebukin juga. Iya, sama anak buahnya kok. Akhirnya ngaku dia. Ngaku. Tetap sekamar. Habis itu dia dibuang ya ke lorong. Iya, udah nggak dipercaya sama orang-orang situ. Oh gitu ya. Berarti ada aturan juga situ ya. Sesama napi jangan saling makan gitu. Makan. Nggak boleh. Semua tuh ketentu dari foreman. Hukum dari foreman ya. Masalah utang apa itu dari ke foreman. Lu misalnya ada uang, foreman. Sakit foreman. Pernah nggak sih lu sakit di penjara? Itu sakit pas dapet vonis. Stres, tipes, udah gitu nggak nafsu makan. Kebayang. Pernah nggak sih kebayang gitu kayak pengen mati aja? Justru itu pernah. Lu kenapa nggak mati aja? Nggak dikasih mati. Tapi teman-teman sebelah lewat. Kena batin kan, pikiran di dalam. Itu bener ya? Di penjara tiba-tiba dia mati nggak ada yang tahu? Pokoknya kalau di penjara jangan sampai sakit. Pasti mati. Karena nggak sehat. Mentalnya jatuh, ngedrop, habis dah. Tapi kalau sakit diurusin ya? Kalau udah parah. Kalau sakit biasa ya berobat aja, beli obat. Beli juga? Beli ada. Oh, kalau nggak ada uang? Paling ke klinik ngomong. Kan ada tampingnya tuh. Obat dong, dikasih sama dia. Berarti kalau yang meninggal di penjara biasa? Biasa. Lu pernah nggak sih ngalamin teman lu satu kamar meninggal? Pernah. Lagi ngobrol juga mati pernah. Kenapa? Dia habis nggak tidur ngopi. Lagi ngobrol biasa. Terus kejang lagi ngopi bareng rokok. Meninggal langsung. Lu lapor? Dibawa klinik, digotong-gotong. Pasti pegang, udah nggak ada nyawanya. Kalau meninggal digebukin ada? Nah, kalau yang digebukin ada. Kasusnya beda. Sipir emang nggak menghukum orang yang menggebukin? Biasa dipanggil. Ini kenapa nih digebukin nih gitu? Iya, digebukin. Kasusnya sih kasus stut ya. Kasus pencabulan. Berarti di penjara itu paling hina kasus pencabulan? Pokoknya nggak selamat lah. Baru masuk itu langsung dikawal, masuk ke selfie. Nggak boleh keluar. Pasti. Dan dia nggak bisa ngapa-ngapain? Nggak bisa ngapain udah. Hukuman dia 15 tahun ya udah di selfie aja. Berapa orang? Tergantung. Kasus tertentunya ada berapa orang di situ. Baru dimasukin semua di situ. Kalau keluarga yang nembusin, dia nih yang nyabulin keponakan gua nih. Habis. Dapat tangganya di dalam juga kan masuk tuh deh. Namanya siapa? Oh iya di depan orangnya. Gua sikat termasuk nih. Yang gua tahu tuh kan kalau di penjara kan banyak tuh kasusnya. Terus ada juga kayak etnisnya. Iya. Nah, itu ada nggak sih kayak kelompok-kelompok, misalnya kelompok Ambon, kelompok Palembang, kelompok Batak,
Tapi kalau di Salemba itu biasa ada guru Palembang Lampung, saya digabung mereka. Surabaya, Korea apa ya sebutnya, Medan, ada Ambon ada lagi. Kalau Ambon tuh terpisah sendiri. Kenapa? Kalau digabung bahaya, berantem. Ketika lu di rutan itu mereka tawuran gitu? Sering. Tapi mereka saling nggak gangguin? Kalau ada masalah aja sih, kalau udah didamain sih udah aman. Atau makan udah biasa aja. Kalau misalnya pada saat penggunaan fasilitas olahraga segala macam, suka nggak sih mereka ketemu ribut gitu? Rata-rata males olahraga. Males ya? Iya, pada tidur aja di kamar. Kebanyakan mereka tuh ribut gara-gara apa? Kenapa? Masalah utang. Artinya ketika lu dapet vonis dipindah ke Cipinang belum? Udah vonis jalan 1 tahun, habis itu dibuang ke Cipinang. Pindah lo ke Cipinang. Itu lebih bahaya lagi, lebih keras lagi. Cipinang awal masuk capek banget. Kenapa? Kita jalan jongkok tuh dari depan gerbang sampai ke dalam Papanaling. Keram. Jadi pecutin. Ayo berdiri, pecutin. Ada foreman lagi nggak sih di Cipinang? Di Papanaling ada. Semua blok tuh pasti ada foreman. Ada foremannya. Kamar bagus. Kalau Papanaling itu kayak ruang aula. Aula. Cuma dikasih kasur doang. Okay. Belum dioper ke blok. Berapa hari tuh lo masuk ke blok? 1 bulan. Enak dong di Papanaling. Papanaling lebih nggak enak lagi. Kenapa? Susah tidur. Udah gitu kalau di Papanaling itu kita jam 7 semua tuh udah nggak boleh tidur. Kenapa? Ya kan habis subuh nih sholat. Karena kita mengantuk kan mau tidur lagi. Habis itu nggak boleh tidur. Karena? Emang nggak boleh aturannya. Sebulan lo di situ? Sebulan. Pindah ke blok. Nah pas di blok lo udah dapat bos. Dapat 3 bulan baru dapat bos. Tapi untuk kerasnya lebih keras mana? Cipinang sama Salemba? Kehidupannya kerasnya? Di Salemba lebih keras gitu. Iya, kerasnya di Salemba. Cipinang itu banyak pejabat-pejabat ya? Banyak kasus-kasus korupsi. Lu dapat siapa nih akhirnya bos? Lagi itu kerja sama terpidana mati ya, narkoba. Ya, narkoba pokoknya. Apa aja? Udah mati dia? Udah mati ditembak. Eksekusi pertama. Lu kerja sama dia? Kerja sama dia. Cuman 1 bulan ya. Kenal orangnya baik lah. Baik. Kenal di mana? Di kunjungan. Bantuin angkat kan. Bantuinnya kok ya udah bantuin. Bawain ke kamar. Di penjara pun kita harus bisa menempatkan diri ya. Iya benar. Oke, terus bantuin bawa ke kamar. Udah panggilnya kan enak tuh gua sama dia. Nama lu siapa ya soalnya? Udah lu besok kerja sini aja ya. Ngepel bersihin. Udah kerja di sana kan. Dapat 1 bulan nggak ada. Mati dia. Mati tembak. Bisa mau cerita nggak sih dia bilang gua mau dihukum mati? Enggak cerita. Nggak cerita. Taunya pas dapat seminggu kok kamar dikunci terus. Tapi dia biasa aja. Biasa aja. Nggak stres nggak apa nggak? Enggak. Dia bawa cewek lain. Oh di dalam nggak bisa. Nggak bisa. Setahunya selama di dalam nih nggak pernah ada yang bawa cewek. Nggak pernah. Kecuali kalau yang itu di berita itu ada. Kalau di berita itu Freddy Budiman. Freddy Budiman. Semoga dia diampuni segala sesuatunya. Kalau itu ya benar sampai ketahuan gitu kan. Terus lu di sana sama kayak di Salemba ada juga kelompok-kelompokan. Cipinang kelompok tapi kecil. Dia nggak berdasarkan ras lagi. Jadi dipecah. Ya misalnya Ambon di sini isi blok ini 4 orang. Di blok mana ada 4 orang. Dipecah-pecah. Yang tadi engkau dihukum mati, lu ke siapa? Kerjanya? Jadi biasa lagi seperti biasa. Pulang pergi ngaji. Masih dengerin ceramah gitu sampai asar. Maghrib pulang. Di sana tuh misalnya dia rajin ke gereja, rajin ke masjid, aman ya? Aman. Nggak ada apa-apain ya? Nggak ada apa-apain. Oh, ini orang benar nih gitu ya? Iya. Mau tobat nih ya? Tobat. Berapa lama lu akhirnya dapat tempelan lagi? Udah enggak. Jadi dapat sedikit modal, coba buka dagangan di penjara. Dagang apa lu? Kopi sama rokok. Yang bawa istri dari luar? Enggak. Jadi di blok teroris ada kayak distributor kecil. Pas ngaji kan. Alamat jualan. Ini jualan bawa kopi. Dikasih bawa kopi tiap hari, bawa berapa renceng gitu. Sampai tempat termosnya dimodalin. Lu keliling muter? Enggak. Orang-orang depan kamar udah pada tahu. Kopiin, bikin 3. Bayar tuh ya? Boro, catat bos. Ngutang juga. Catat 3 sampai 1 juta lebih udah nggak berani kita. Top dulu. Urusan sama teroris soalnya nih. Udah gak ada yang mau bayar kan, pusing juga kan. Mau diapain? Ngomong terus terang aja sama Ustaz. Akhirnya mau gak mau dikasih bisnis lain. Dia nggak nagih? Katanya nggak nagih, tapi tetap bayar. Ada bisnis lain. Jualan pulsa.
Kartu perdana. Yang beli bos-bos tuh. Zaman dulu ya. Iya, jualan kartu perdana lumayan. Tadi kan lu bergaul sama napi teroris deh. Iya. Mereka tuh dihormatin nggak sih itu? Bukan dihormatin lagi, dihormatin, ditakutin. Terorisnya yang gue lihat kan pasti orangnya kecil, senyum-senyum gitu, jenggotan. Kenapa ditakutin? Itu udah kasus nih bos. Mereka tuh kalau kejadian berantem kompak, paling satu blok itu isi 15 orang teroris. Nah. Tapi luar biasa keberaniannya itu bos. Mereka berani bunuh? Berani. Kalau di jalan yang benar ya. Tapi kan kalau kasusnya begitu paling kan pukul-pukulan aja. Takut semua. Dan lu ditandain gak sih sama napi lain bahwasanya lu bergaul sama napi teroris? Iya, ditandain. Dan mereka nggak ganggu lu? Nggak berani? Nggak berani. Sampai petugas pun nggak berani semua? Nggak berani. Biasanya kan kalau dia dagang apa, ditanya petugas dapat dari mana barang, nggak bilang aja barangnya dari Pak Ustadz ini. Udah aman. Ada nggak sih yang mereka awalnya bukan tahanan teroris, terus ketika mereka bergaul sama napi teroris menjadi malah ikut kajian? Banyak. Muncul hitam dua di sini gitu tiba-tiba. Sebelum ngaji sama teroris juga udah hitam. Ini udah hitam. Iya. Sujud mulu ya. Namanya gitu ya, apa aja disolatin. Iya. Jadi gini nih, ini tips nih ya. Tipsnya bagi teman-teman nih, misal kalian nanti ditangkap tuh sama polisi, kalian tuh lebih baik nempelnya ke napi teroris. Tapi yang bener lah, napi teroris. Ikut ke, kalau misalnya Kristen ya silakan ke gereja. Kalau misalnya Muslim sering-sering ke masjid. Betul nggak? Benar ya. Benar. Banyak juga yang ngaji sama teroris, dia cuma dikasih paham ilmu aja. Nggak diajarin bom ya? Nggak ada yang kayak gitu. Nggak ada yang kayak gitu. Nggak ada. Banyak yang udah ini masih ikut kajian, pengajian. Bebas masih mereka masih. Bebas. Tapi ada nggak sih yang sesama yang lu tahu waktu di Cipinang itu mereka akhirnya sekarang dihukum mati? Terusnya sih narkoba, yang teroris seumur hidup. Seumur hidup ada sama paling 8 tahun. Kalau dikatakan sebagai napi teroris, mereka tuh apa kejahatan mereka sehingga mereka tuh dibilang napi teroris? Melawan negara. Enggak, bukan berarti mereka ngebom kan? Pokoknya intinya mereka melawan negara sih maksudnya. Tapi mereka solid ya? Solid. Bebas pun solid mereka. Solid, masih ada kajian. Rame kajian ini di masjid. Diawasi sama intelijen pasti itu. Izin lah pasti. Ada polisinya juga. Ada polisi. Ikut ngaji. Ada. Enggak menyerempet. Enggak. Aman ya. Aman. Jadi pahit ya di penjara. Wah, pahit banget. Pahit ya. Pahit. Jadi mau orang sehebat apapun, sejago apapun, jangan ya penjara ya. Jangan. Mau kasus apapun jangan ya. Kasus apapun mau 378, 372, pemasukan, apa segala macam. Jangan dah. Habisnya lebih banyak ya. Habisnya lebih banyak, sengsara juga luar biasa. Kalaupun kita banyak uang, tetap aja. Tetap aja. Enakan di rumah. Semakan-makannya enak di dalam, lebih enak di luar. Pasti enak di rumah walaupun paketnya kan enak di rumah. Enakan di rumah. Jadi mau segila apapun, senekat apapun, jangan ambil risiko kalau masalah hukum. Gue pernah dulu ngasuh pesantren, dia WA gitu, Pak saya ditipu sama teman masalah kerjaan. Terus dia bilang dia sampai mau melakukan tindak kekerasan lah. Gue bilang jangan. Sekarang emosi oke diikutin. Boleh. Begitu nanti kita sadar kita udah nusuk, wah panjang itu. Panjang jadinya. Nusuk sampai korban itu minimal tuh udah ngantongin 15 tahun. 15 tahun kan. Iya. Jadi jangan nurutin emosi aja ya. Emosi. Percuma ya. Nonjok orang juga jangan deh. Mendingan nggak usah ngelawan. Biar aja. Iya. Dia nonjok nih kita bonyok. Yang bonyok kita laporin nih polisi. Kena setahun 2 tahun lah bos. Ngendem di dalam. Mau kita dibilang gak jagoan juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak ada guna ya. Nggak ada gunanya. Percuma. Jadi kalau misalnya serempetan di jalan juga jangan. Jangan. Percuma. Bukan kalau di jalan kan suka emosi. Pernah tuh mau mukul taksi pakai kunci roda, untung nggak kejadian. Dulu ada teman bos, satu kamar kan. Kasus sepele. Apa? Emosi sepele doang, ditonjok dadanya mati. Aduh. Dia cuma nonjok katanya pelan. Gue nonjok pelan nih teh. Begini doang mati tanya. Suwe gua. Ya, 15 tahun dong. Iya. Keluarganya nuntut. Sampai sekarang sih kayaknya orang udah pulang. Udah bebas. Udah bebas kan makin lama makin berkurang. Karena remisi ya. Iya, remisinya makin lama tuh makin cepat. Lu sebagai alumni narkoba, gue bisa bilang lo alumni ya, alumni pengguna narkoba. Lu setuju nggak sih pecandu narkoba itu di penjara? Sebenarnya gue nggak setuju bos. Sebaiknya diapain? Direhab? Ya harus bikin lagi, direhab juga kalau bisa. Pakai hukum Islam aja. Apa tuh? Dicampur.
Udah gitu aja. Iya. Walaupun dia akan kembali lagi. Emang harusnya begitu. Cambuk lagi. Iya. Lu setujunya yang di penjara itu bandar? Kalau bandarnya dia perusak ya hukum mati nggak apa-apa. Gue punya 2 atau 3 pertanyaan terakhir. Yang pertama, ketika lu di penjara, teman-teman lu yang dulu menjerumuskan lu ke narkoba bantuin lu nggak? Ada bos, Hilang semuanya. Hilang. Ketika bebas nggak juga. siapakah lo temuin ketika bebas? Pertama orang tua dulu. Kedua Teman-teman yang baik, yang support gue di dalam gitu. yang ketiga, pesan lo buat teman-teman yang saat ini masih jalan yang salah deh. Saya sih yakin dan berharap kawan-kawan Aswara nggak ada yang pakai narkoba. Apa sih pesan-pesan lo supaya mereka tuh setidaknya nggak tergoda bagi yang belum dan menjauhi bagi yang sudah? Berpikir aja sebelum bertindak, pikir dulu resikonya. Karena kalau kita udah make, udah nyobain, pasti ketagihan. Itu ada efek resikonya. Ketangkap polisi atau jalanin nanti seperti apa ke depannya. Jangan coba ya namanya narkoba, walaupun dia obat-obatan, Eviva. Hari pertama ketika lo bebas, apa rasanya? Luar biasa. Melihat dunia lalu lalang di jalan. Aneh gak sih lo? Aneh, kayak orang Linglung ya? linglung. Allah tuh adil ya? Oh, Manusia yang kurang ajar. siap. Oke, assalamualaikum. Ciao.